Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 7 yang beranggotakan 1. Upas Risyahwaatin, NIM terakhir 274. Yang kedua Etisa Nadia, NIM terakhir 284. Yang ketiga Rizal Budi Setiawan, NIM terakhir 285. Yang keempat Vita Yuli Rahmawati, NIM terakhir 287. Dan yang terakhir Dewi Probosari, NIM terakhir 300. Di sini kita akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan bahwa bisnis yang akan diakuisisi melebihi nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain. Yang pertama, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, kondisi distribusi secara umum. Yang ketiga, nilai strategis bisnis. Yang keempat, kualitas manajemen. Yang kelima, nilai wajar dari aset maupun liabilitas. Contoh, kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisan tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Nilai investasi senilai 1,5 miliar merupakan nilai wajar consideration atau fair value consideration hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Kemudian jurnalnya sebagai berikut. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas masuk ke debit senilai 1,5 miliar dan kas masuk ke kredit 1,5 miliar dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian transaksi akuisisi PT Andalas yaitu nilai investasi senilai 1,5 miliar, kemudian nilai buku yang terdiri dari saham biasa senilai 800 juta, saldo laba 400 juta, dan total nilai buku senilai 1 miliar 200 juta. Di situ hasil nilai investasi dikurangi dengan total nilai buku, sehingga selisih antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta. Kemudian perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu senilai saldo awalnya 1 miliar 200 juta. Total investasinya yang diperoleh dari saham biasa ditambah saldo laba senilai 800 juta ditambah 400 juta. Kemudian zona eliminasinya yaitu saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, kemudian saldo laba 400 juta, dan investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 200 juta. Yang kedua, diferensial. PSAK 22 diferensial harus dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Diferensial muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku aset bersih pada saat konsolidasi. Ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas dibagi menjadi 3, yaitu konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi, nilai wajar aset neto, nilai buku aset neto. Konsolidasi nilai wajar atau nilai aset dan nilai wajar aset neto disebut dengan goodwill. Kemudian nilai wajar aset neto dan nilai buku aset neto disebut selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang pertama, adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Yang kedua, adanya zona eliminasi untuk mengadakan
kepada aset teridentifikasi dan liabilitas. Pengklasifikasi dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal berikut. A. Persyaratan kontraktual. B. Kondisi ekonomi. C. Kebijakan operasional dan akuntansinya. D. Kondisi terkait yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Kemudian adapun contohnya, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensi masing-masing akan dialokasikan kepada persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensi pada saat teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Dan jurnalnya sebagai berikut, dapat dilihat bahwa persediaan di sisi debit senilai 50 juta, tanah 250 juta di sisi debit, kemudian investasi pada PT Andalas senilai 300 juta. Itu diketangan mengatribusikan diferensi terhadap persediaan dan tanah. Selanjutnya yaitu goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK nomor 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Jumlah kepentingan non-pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investor atau pihak yang diakuisisi. Sebagai pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai aset dari aset neto yang dimiliki pihak yang diakuisisi. Yang selanjutnya adalah pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa pembelian yang dilakukan investor atas investor terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Pembeli dengan diskon mungkin terjadi, misal dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK nomor 22 mengidentifikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut harus dipastikan apakah investor telah mengidentifikasikan secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk konsolidasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar rupiah. Pada tabel 4.2 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas ialah sebesar 1,2 miliar sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar
100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagaimana gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut ini. Berikut nilai diferensial yaitu 300 juta yang didapatkan dari pengurangan konsolidasi nilai wajar sebesar 1,5 miliar rupiah yang dikurangi dengan nilai buku aset neto sebesar 1.200 juta yang menghasilkan 300 juta. Kemudian nilai goodwill-nya sendiri adalah 100 juta, di mana hal tersebut merupakan hasil dari pengurangan konsolidasi nilai wajar sebesar 1,5 miliar yang dikurangi dengan nilai wajar aset neto sebesar 1.400 juta yang menghasilkan nilai goodwill sebesar 100 juta. Kemudian kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi senilai 200 juta yang didapatkan dari pengurangan nilai wajar aset neto sebesar 1.400 juta dikurangi dengan nilai buku aset neto sebesar 1.200 juta. Berikut merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020, di mana total aset dari PT Nusantara sebesar 7 miliar rupiah pada nilai buku, sementara pada PT Andalas sebesar 2 miliar rupiah pada nilai buku. Sementara itu total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara sebesar 7 miliar rupiah pada nilai buku dan PT Andalas sebesar 2 miliar rupiah pada nilai buku. Kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut, yaitu transaksi pada tanggal 1 Januari 2020 tertulis investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1,5 miliar rupiah, kemudian kas di kredit sebesar 1,5 miliar rupiah. Hal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham dari PT Andalas. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi, di mana pada saldo awal terdapat total investasi sebesar 1.200 juta rupiah yang dihasilkan dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah ditambah dengan saldo laba sebesar 400 juta rupiah yang menghasilkan total investasi sebesar 1.200 juta rupiah. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi adalah saham biasa di debit sebesar 800 juta rupiah, kemudian saldo laba sebesar 400 juta rupiah di debit, kemudian akun investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1.200 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeliminasian saldo awal investasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai skedul perhitungan saldo diferensial, di mana total saldo awalnya yaitu 300 juta yang dihasilkan dari persediaan ditambahkan dengan nilai tanah, ditambahkan dengan nilai bangunan dan peralatan, kemudian ditambahkan dengan nilai goodwill. Kemudian jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut, yaitu persediaan sebesar 50 juta di debit, kemudian tanah sebesar 210 juta rupiah di debit, kemudian nilai goodwill sebesar 100 juta rupiah di debit. Kemudian pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta rupiah di kredit dan pada akun bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeliminasian saldo awal investasi.
Konsolidasi pada periode akuisisi. Untuk periode di mana terjadinya akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Adalas dengan informasi sama. Pada ilustrasi sebelumnya diketahui bahwa tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat akun kas di debit sebesar 50 juta rupiah, kemudian akun investasi pada PT Adalas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Adalas. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto atau laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi dengan beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat akun investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah dan akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat bagian laba dari PT Andalas. Kemudian di jurnal lainnya terdapat akun debit, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta. Kemudian ada akun investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Kemudian jurnal lainnya yaitu ada akun investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah di kredit. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasinya. Pada saldo awal terdapat total investasi sebesar 1.200 juta rupiah yang didapatkan dari penjumlahan saham biasa sebesar 800 juta rupiah ditambah saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Kemudian total investasi laba netonya sendiri adalah 200 juta rupiah yang dihasilkan dari saldo laba. Kemudian pada total investasi dividen sebesar 50 juta rupiah yang didapatkan dari saldo laba. Kemudian pada saldo akhir total investasi sebesar 1.350 juta rupiah. Hal ini dihasilkan dari penjumlahan saham biasa sebesar 800 juta rupiah ditambah saldo laba sebesar 550 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut, di mana akun saham biasa didebit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba didebit sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah didebit. Kemudian ada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah di kredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta rupiah di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan
investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan bertambah di sisi debit. Beban penyusutan berkurang di sisi kredit. Beban laba atas PT Andalas berkurang di sisi kredit. Mengamortasi diferensial. Berikutnya, tanah bertambah di sisi debit. Akumulasi penyusutan bertambah di sisi debit. Goodwill bertambah di sisi debit. Bangunan dan peralatan berkurang di sisi kredit. Investasi pada PT Andalas berkurang di sisi kredit. Mengalokasikan diferensial. Laba neto dan saldo laba konsolidasi. Berdasarkan kertas kerja konsolidasi perusahaan diketahui laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp755 juta. Sedangkan saldo laba per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.995 juta. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba neto terpisah PT Nusantara Rp600 juta, laba neto PT Andalas Rp200 juta, dikurangi amortasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar Rp50 juta, amortasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di 2020 tambah sebesar Rp5 juta. Laba neto konsolidasian 2020 adalah sebesar Rp755 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah laba neto terpisah PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar Rp1.500 juta. Laba neto PT Nusantara Rp600 juta. Laba neto PT Andalas sebesar Rp200 juta. Amortasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 kurang sebesar Rp50 juta. Amortasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di 2020 tambah 5 sebesar Rp5 juta. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 sebesar Rp300 juta. Saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 sebesar Rp1.995 juta. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo perusahaan diketahui PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar Rp1 miliar serta membagikan dividen sebesar Rp400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar Rp250 juta dan membagikan dividen sebesar Rp100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar Rp25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas dengan sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas bertambah di sisi debit sebesar Rp250 juta. Bagian laba PT Andalas berkurang di sisi kredit sebesar Rp250 juta. Kas bertambah di sisi debit sebesar Rp100 juta. Investasi pada PT Andalas berkurang di sisi kredit sebesar Rp100 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortasi atas diferensial terkait bangunan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Investasi pada PT Andalas bertambah di sisi debit. Bagian laba atas PT Andalas berkurang di sisi kredit. Jurnal tersebut mencatat amortasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Selanjutnya, bagian
laba atas PT Andalas sebesar Rp25 juta. Investasi pada PT Andalas berkurang di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Jurnal ini mencatat penurunan nilai goodwill. Tabel berikut menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal total sebesar Rp1.350 juta dari saham biasa ditambah saldo laba. Laba neto total investasi sebesar Rp250 juta, dividen sebesar Rp100 juta. Saldo akhir adalah Rp1.500 juta dari total saham biasa dan saldo laba. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa bertambah di sisi debit sebesar Rp800 juta, saldo laba bertambah di sisi debit sebesar Rp550 juta, bagian laba PT Andalas bertambah di sisi debit sebesar Rp250 juta, dividen diumumkan berkurang di sisi kredit sebesar Rp100 juta, investasi pada PT Andalas berkurang di sisi kredit sebesar Rp1.500 juta. Jurnal ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortasi diferensial adalah sebagai berikut. Rugi penurunan nilai goodwill bertambah di sisi debit sebesar Rp25 juta, beban penyusutan berkurang di sisi kredit sebesar Rp5 juta, bagian laba atas PT Andalas berkurang di sisi kredit sebesar Rp25 juta. Jurnal ini mencatat mengalokasikan diferensial. Berikutnya, tanah bertambah di sisi debit sebesar Rp210 juta, akumulasi penyusutan bertambah di sisi debit sebesar Rp10 juta, goodwill bertambah di sisi debit sebesar Rp75 juta, bangunan dan peralatan berkurang di sisi kredit sebesar Rp60 juta, investasi pada PT Andalas bertambah di sisi kredit sebesar Rp235 juta. Jurnal ini mengalokasikan diferensial. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga Rp1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah Rp375.000, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah Rp1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar Rp100 juta.
dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan berikut. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1.500.000.000. Nilai buku aset neto PT Andalas yang terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Jumlah tersebut yaitu 1.200.000.000 rupiah. Jadi total diferensiasinya yaitu 300 juta. 300 juta didapat dari besaran nilai kepentingan non-pengendali dikurangi nilai buku aset neto PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.125.000.000 rupiah di debit kas sebesar 1.125.000.000 rupiah di kredit. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Tabel 4.11. Perhitungan jurnal eliminasi. PT Nusantara 75% ditambah kepentingan non-pengendali 25% sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Saldo awal PT Nusantara 900 juta ditambah saldo awal kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta sama dengan saldo awal saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo awal saldo laba sebesar 400 juta. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di kredit, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta di kredit. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Pada kepemilikan sebagian, jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta rupiah. Tanah mengalami kenaikan nilai sebesar 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Andalas dan PT Nusantara diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Saldo awal PT Nusantara sebesar 225 juta rupiah ditambah saldo awal kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta rupiah sama dengan saldo awal persediaan sebesar 50 juta rupiah ditambah saldo awal tanah sebesar 210 juta rupiah ditambah bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah ditambah goodwill sebesar 100 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan sebesar 50 juta di debit, tanah sebesar 210 juta rupiah di debit, goodwill sebesar 100 juta di debit. Bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta rupiah di kredit, kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta rupiah di kredit. Jurnal tersebut dibuat untuk mengalokasikan diferensial. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar 4.6.
Gambar 4.6. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atau kepemilikan sebagian. PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2020. Aset terdiri dari kas dan setara kas sebesar 1.075 juta rupiah, piutang usaha sebesar 850 juta rupiah, persediaan sebesar 800 juta rupiah, tanah sebesar 2.210 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 3.340 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 600 juta rupiah. Pada bagian bangunan dan peralatan dan akumulasi penyusutan dikurangi menjadi 2.740 juta rupiah. Merek dagang sebesar 400 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah. Jadi total seluruh aset tersebut adalah 8.175 juta rupiah. Pada bagian liabilitas, utang usaha sebesar 1.300 juta rupiah, utang obligasi sebesar 2 miliar. Pada bagian ekuitas, saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1.500 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 375 juta rupiah. Jadi total seluruh liabilitas dan ekuitas sebesar 8.175 juta rupiah. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas harus balance atau seimbang. Selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 30 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. 31 Desember 2020. Kas sebesar 30.500.000 rupiah. Di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Di kredit, mendapat nilai 30.500.000 itu dari 50 juta rupiah dikali 75%. Tabel 4.12 neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Pada bagian PT Nusantara, kas dan setara kas sebesar 862.500.000 rupiah di debit, piutang usaha sebesar 800 juta di debit, persediaan sebesar 650 juta di debit, tanah sebesar 1 miliar 500 juta rupiah di debit, bangunan dan peralatan sebesar 3 miliar di debit, merek dagang sebesar 400 juta di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 1.203.750.000 rupiah di debit, akumulasi penyusutan sebesar 750 juta di kredit, akumulasi amortisasi sebesar 50 juta di kredit, utang usaha sebesar 1.200.000 rupiah di kredit, utang obligasi sebesar 1.500.000 rupiah di kredit, saham biasa sebesar 3 miliar di kredit, saldo laba sebesar 1.500.000 rupiah, saldo laba sebesar 1.500.000 juta rupiah di kredit, penjualan
sebesar Rp4.800.000 dikredit. Bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp116.250.000 dikredit. Beban pokok penjualan sebesar 3 miliar di debit. Beban operasi sebesar 900 juta di debit. Beban penyusutan sebesar 250 juta rupiah di debit. Beban amortisasi sebesar 50 juta di debit. Dividen diumumkan sebesar 300 juta di debit. Jadi total untuk PT Nusantara yaitu 12.900.250.000 rupiah. Neraca saldo untuk PT Andalas yaitu kas dan setara kas sebesar 600 juta di debit, piutang usaha sebesar 375 juta di debit, persediaan sebesar 400 juta di debit, tanah sebesar 500 juta di debit, bangunan dan peralatan sebesar 400 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 125 juta rupiah di kredit, utang usaha sebesar 300 juta rupiah di kredit, utang obligasi sebesar 500 juta di kredit, saham biasa sebesar 800 juta di kredit, saldo laba sebesar 400 juta di kredit, penjualan sebesar 875 juta di kredit, beban pokok penjualan sebesar 550 juta rupiah di debit, beban operasi sebesar 100 juta di debit, beban penyusutan sebesar 25 juta rupiah di debit, dividen diumumkan sebesar 50 juta di debit. Jadi total untuk PT Andalas sebesar 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode akuitas sebagai berikut. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah di debit. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah di kredit. Jurnal tersebut untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas. Mendapat nilai 150 juta rupiah itu dari besaran 200 juta rupiah dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah di debit. Investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah di kredit. Jurnal tersebut dibuat untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Mendapat nilai 37.500.000 itu dari 50 juta dikali 75%. Selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 rupiah di debit. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000 rupiah di kredit. Jurnal tersebut dibuat untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Mendapat nilai 3.750.000 itu dari besaran nilai 5 juta dikali 75%. Jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan
peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta, diperoleh dari 60 juta dibagi 12. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebesar 75% dikuasai PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, di mana dapat dilihat pada tabel berikut. Perhitungan jurnal eliminasi, di mana saldo akhir PT Nusantara sebesar 1.012.500.000, kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000, saham biasa sebesar 800 juta, dan saldo laba sebesar 550 juta. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasikan ekuitas dan investasi pada PT Andalas, di mana akun-akun yang berada di debit yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Sedangkan akun-akun yang berada di kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000, kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial, yaitu sebagai berikut, di mana saldo akhir PT Nusantara diperoleh 191.250.000, kepentingan non pengendali sebesar 63.750.000, tanah sebesar 210 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial, yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta dan akun yang berada di kredit yaitu beban penyusutan sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 11.250.000. Sedangkan jurnalnya yaitu akun-akun yang berada di debit yaitu tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, goodwill sebesar 100 juta. Sedangkan akun-akun yang berada di kredit yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 191.250.000, kepentingan non pengendali sebesar 63.750.000. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana total laba neto konsolidasian sebesar 716.250.000 pada PT Nusantara, 200 juta pada PT Andalas, 200 juta di debit pada jurnal eliminasi, 38.750.000 di kredit pada jurnal eliminasi, dan 755 juta pada konsolidasian. Total bagian induk atas laba neto yaitu 716.250 pada PT Nusantara, 200 juta pada PT Andalas, 250 juta di debit pada jurnal eliminasi, 50 juta di kredit pada jurnal eliminasi, dan 716.250.000 pada konsolidasian. Selanjutnya yaitu saldo akhir laba.
sebesar 1.916.250.000 pada PT Nusantara, 550 juta pada PT Andalas, 650 juta di debit pada jurnal eliminasi, 100 juta di kredit pada jurnal eliminasi, 1.916.250.000 pada konsolidasian. Selanjutnya yaitu total aset yang diperoleh pada PT Nusantara sebesar 7.616.250.000, 2.150 juta pada PT Andalas, 315 juta di debit pada jurnal eliminasi, 1.263.750.000 pada di kredit pada jurnal eliminasi, 8.817.500.000 pada konsolidasian. Total nilai liabilitas dan ekuitas PT Nusantara sebesar 7.616.250.000, PT Andalas sebesar 2.150.000, 1.450 juta di debit pada jurnal eliminasi, 501.250.000 di kredit pada jurnal eliminasi, 8.817.500.000 pada konsolidasian. Perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara. Laba neto konsolidasian tahun 2020 di mana akunnya yaitu laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta ditambah laba neto PT Andalas sebesar 200 juta dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Maka total laba neto konsolidasian yaitu sebesar 755 juta. Selanjutnya itu menghitung bagian induk atas laba neto tahun 2020. Laba neto konsolidasian tahun 2020 sebesar 755 juta dikurangi bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 38.750.000. Maka total bagian induk atas laba neto sebesar 716.250.000. Selanjutnya yaitu perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500 juta ditambah bagian induk atas laba neto tahun 2020 sebesar 716.250.000 dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 sebesar 300 juta. Maka saldo laba konsolidasiannya yaitu 1.916.250.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dapat dilihat pada gambar berikut, di mana total aset dan total liabilitas serta ekuitas diperoleh sebesar 8.817.500.000. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.